Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membedah saham Antam yang laba bersihnya itu anjlok 85%-an pada kuartal 1 2024. Nah, apa sih yang menjadi penyebab kenapa laba bersih saham Antam bisa turun sangat dalam ketika laba perusahaan BUMN lain seperti Pegas dan juga Elsa itu malah mencatatkan kenaikan laba puluhan persen. Tapi berbeda dengan Antam, ini Antam labanya malah anjlok guys ya di kuartal 1 2024. Nah, kita akan bedah di sini guys ya. Dan kita pun akan berbagi informasi penting ke teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir karena kita akan menganalisa juga baik dari sisi fundamental, teknikal dan juga dari sisi dividennya. Jadi sebelum teman-teman cut loss ya guys ya di saham Antam ya dan merealisasikan kerugian, saya rasa tidak perlu cut loss dan teman-teman silahkan simak dulu video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu guys ya penyebab kenapa laba aneka tambang atau Antam ini anjlok 85,66% pada kuartal 1 2024 dan hanya menyisakan 238,37 miliar saja. Dilansir dari bisnis.com guys ya, laba bersih yang tergerus sejalan dengan penjualan yang turun. Nah, ternyata penjualannya ini mengalami penurunan, terutama untuk penjualan biji nikel, ferronikel, dan juga perak ya guys ya. Secara lebih rinci, produk emas menyumbang pendapatan sebesar 7,67 triliun rupiah. Biji nikel ini cukup kecil ya, 534 miliar saja, alumina juga 351 miliar, dan ferronikel 18 miliar saja. Perak sebesar 7,77 miliar, sementara itu untuk jasa pemurnian logam tercatat sebesar 38,61 miliar. Jadi, yang menyumbang pendapatan terbesar untuk Antam pada kuartal 1 periode 2024 ini adalah dari produk emas yang kemarin juga sempat all time high. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya gitu ya, kenapa kok labanya turun? Padahal harga emas itu lagi all time high. Sebenarnya tidak ada masalah ya dengan produk emas ya, di mana emas ini menyumbang pendapatan yang cukup besar terhadap Antam itu sebesar 7,67 triliun. Hanya saja penurunan penjualan produk terjadi terhadap produk-produk yang lainnya ya, kecuali emas, yaitu adalah biji nikel, ferronikel, dan juga perak. Nah, nanti akan ada faktanya nih, kenapa kok penjualan biji nikel, ferronikel, dan perak ini turun lumayan cukup dalam guys ya. Kemudian Antam membukukan beban pokok penjualan sebesar 8,37 triliun atau tidak jauh berbeda ya dengan periode yang sama pada tahun yang lalu yang tercatat sebesar 8,74 triliun rupiah. Jadi untuk beban pokok penjualannya tidak jauh berbeda angkanya. Alhasil laba kotor tergerus 91,20% menjadi 250,74 miliar dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar 2,84 triliun. Jadi kalau misalkan kita bandingkan secara year on year, memang laba kotor dari Antam ini tergerus 91,20% guys. Lalu kas setara kas pada periode akhir tercatat sebesar 11,85 triliun, naik dari kuartal 1 2023 yang tercatat 4,94 triliun rupiah. Nah, jadi untuk kas dan setara kas saham Antam ini tercatat ada kenaikan dari secara year on year-nya ya dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun lalu. Pada kuartal 1 tahun ini ya naik menjadi 11,85 triliun rupiah. Lalu untuk total liabilitas tercatat turun guys, menjadi 9,78 triliun dari posisi akhir 2023 yang sebesar 11,68 triliun rupiah. Nah, jadi kenapa saya tadi di awal ya saya katakan teman-teman jangan cut loss di Antam itu karena ya kita melihat dari beberapa aspek gitu guys ya, dari kas setara kas ternyata ada peningkatan dan dari total liabilitas atau hutang Antam ini ternyata juga turun dari 11,68 triliun turun menjadi 9,78 triliun. Lalu untuk Antam ya ekuitasnya sebesar 31,43 triliun atau naik ya dari periode akhir 2023 yang sebesar 31,16 triliun. Alhasil aset Antam hingga 31 Maret 2024 tercatat 41,21 triliun rupiah guys ya. Jadi sebenarnya dari sisi fundamental itu tidak ada masalah apapun ya, hanya saja yang menyebabkan pendapatan dan laba bersih Antam ini turun ya guys ya pada kuartal 1 2024 ini adalah di mana laba kotor Antam
Antamnya ini sudah tergerus 91,20%, ya 91%-an ya laba kotornya itu tergerus karena penurunan penjualan produk yang terjadi di produk biji nikel, ferronikel dan juga perak seperti itu. Jadi kesimpulannya tetap ya saya himbau ke teman-teman nggak usah cut loss di saham ini guys ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau averaging down ya averaging down aja ya pelan-pelan. Misal teman-teman punya amunisi 50 lot ya, teman-teman pelan-pelan aja ya, 2 lot, 2 lot, 5 lot, 5 lot gitu guys. Jadi pelan-pelan aja averaging down-nya. Nah, kenapa saya sarankan averaging down ya? Karena sebenarnya dari sisi kas keuangan ya, Antam ini sebenarnya semakin bagus gitu ya. Kas setara kasnya naik, ya total liabilitasnya juga turun gitu guys ya. Ekuitasnya juga ada kenaikan. Jadi sebenarnya dari rasio-rasio keuangan Antam ini sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja memang yang tercatat sebagai laba bersih pada kuartal 1 2024 itu turun ya 85,66% dan itu pun sudah terlihat dari laba kotor yang turun juga 90%. Nah, kenapa kok Antam ini labanya atau penjualannya tadi kita lihat guys ya, penjualan nikel, ferronikel dan juga perak itu turun. Nah, teman-teman juga bisa baca ya di laporan keuangannya, Antam mencatatkan volume produksi unaudited yang belum diaudit ya atau yang belum dihitung ya guys ya untuk ferronikel pada kuartal 1 2024 sebesar 4.789 ton nikel ya dalam ferronikel mencapai 88% dari capaian produksi periode kuartal pertama tahun 2023. Jadi kalau misalnya kita perhatikan guys ya ada 88% produksi ya pada kuartal pertama di tahun 2023 lalu yang sebenarnya ini perizinannya baru keluar ya untuk penjualan ferronikel dan di bulan Maret gitu guys ya. Jadi perizinan untuk penjualan ferronikel itu baru diperoleh di bulan Maret ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini penjualan ferronikel direncanakan terrealisasi mulai di kuartal kedua tahun 2024. Jadi kemarin itu Antam ya memproduksi nikel itu sebenarnya sama ya atau mungkin ada sedikit kenaikan dibandingkan year on year-nya, tapi karena perizinan untuk penjualan ferronikel ini baru didapatkan di bulan Maret 2024. Jadi saya rasa banyak sekali barang Antam itu yang belum terjual ya dari produk ferronikel dan nikelnya seperti itu. Dan untuk penjualan ferronikel ini direncanakan ya akan terrealisasi di kuartal 2. Berarti kan nanti akan tercermin ya pada kuartal 2 saham Antam, bukan di kuartal 1-nya seperti itu. Nah, hal seperti ini juga pernah terjadi guys di saham Aman Mineral gitu guys ya. Dimana Aman Mineral juga perizinan untuk penjualannya itu sempat tertahan gitu ya. Maka dari itu kalau nggak salah di kuartal berapa gitu ya Aman Mineral itu dia labanya ada anjlok gitu ya. Tapi ya karena datanya ini ada gitu guys ya di laporan keuangan, maka dari itu investor tidak panik selling di saham Aman Mineral. Tapi berbeda dengan saham Antam ya guys ya, Antam karena mungkin salah satu saham BUMN yang kemarin sempat diakumulasi juga ya secara besar-besaran gitu guys, sempat naik juga kemarin. Jadi wajar ya banyak yang melakukan aksi profit taking ya sekitar 1.700 1.800 guys ya. Nah, ini teman-teman perhatikan ya kemarin sempat menyentuh mendekati level 1.400, sempat anjlok juga. Lalu dia ada kenaikan ya rebound ya di beberapa minggu ya atau beberapa bulan ke belakang ketika harga emasnya itu all time high gitu ya. Jadi harga Antam juga di sini sempat naik ya ke level 1.800-an seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan saya lihat ya memang penurunan yang terjadi di saham Antam ya guys ya. Dari sekitar 1.800 ya ini turun sampai di 1.480 ya pada hari ini ya di sesi 1 pukul 10:41 ini masih ada penurunan 2,95%. Jadi Antam sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk teman-teman yang mungkin belum punya saham Antam dan ingin beli saham Antam, dan untuk averaging down juga masih cukup memungkinkan gitu guys ya, meskipun sebenarnya kita harus wait and see dulu karena penurunan yang terjadi di saham Antam ini masih terus berlangsung guys. Nanti kita akan coba lihat ya dari broker summary-nya kira-kira kalau kemarin saya lihat sih memang masih big distribution. Jadi distribusinya masih besar ya, masih deras penjualannya.
Jadi wait and see dulu ya untuk hari ini, nanti kita bisa cek itu di after market close gitu ya, setelah marketnya tutup. Jadi untuk Antam ya, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya Antam kalau misalkan kita lihat secara kuartalan ya, dari kuartal 4 laba bersihnya di 229 miliar, ini sebenarnya ada kenaikan. Kalau misalkan secara kuartalan ya, dari 229 ke 238 alias 238 miliar pada kuartal 1 2024 ini. Nah, tapi kalau misalkan secara year on year memang ini anjlok ya guys ya, 85%, dan penyebabnya tadi sudah kita bahas, yaitu adalah penurunan penjualan produk yang terjadi pada produk biji nikel, ferronikel, dan juga perak ya. Dan ini akibat ya perizinan yang baru diperoleh oleh Antam itu di bulan Maret 2024 guys. Gitu guys ya. Jadi merealisasi penjualan ferronikelnya akan terlihat nanti ya, akan terdata ya di kuartal 2 2024 seperti itu guys ya. Jadi kita nantikan nanti kuartal 2-nya apakah kuartal 2 akan melonjak gitu guys ya untuk laba bersih saham Antam. Nah, kita akan lihat saja nanti guys ya. Tapi memang sejauh ini kalau misal kita cek dari rasio keuangan tadi ya guys ya, memang cukup menarik ya. Ternyata Antam masih sehat ya laporan keuangannya, apalagi hutangnya juga perlahan-lahan mulai turun gitu guys. Tadi sudah kita bahas juga ya, dimana total liabilitasnya ini jauh lebih rendah dibandingkan ekuitasnya gitu guys, dan tadi juga ekuitasnya ada peningkatan. Oke guys, jadi untuk Antam PBV-nya masih di angka 1, tapi PE ratio-nya ya ini melonjak naik ya guys ya ke 37 kali ya guys ya untuk PE ratio, karena memang laba kuartal satunya ini anjlok seperti itu. Jadi turunnya laba ini ya sebenarnya ada alasan yang tadi sudah kita bahas ya guys ya, 2 kali berturut-turut kita ulang-ulang ya supaya teman-teman paham gitu ya kenapa Antam ini labanya anjlok. Jadi kita tetap nantikan ya laporan keuangan kuartal 2 saham Antamnya. Kemungkinan Antam kuartal 2 akan cukup bagus laporan keuangannya, dan penjualan ferronikelnya juga akan bisa dijual lagi. Itu untuk uh, apa ya, perizinan penjualannya ini entah dia untuk domestik atau untuk ekspor. Tapi kalau misalkan menunggu perizinan penjualan itu biasanya untuk ekspor gitu guys ya. Ya kita doakan saja semoga kuartal 2 nanti tercermin ya laba yang lebih bagus lagi dibandingkan kuartal 1 tahun ini. Untuk return on asset di angka 4% dan return on equity 5,34%. Lalu kita cek ya NPM atau net profit margin-nya juga kecil ya, karena memang kuartal satunya kecil. Jadi 2,77% saja. Oke guys, untuk Antam ya teman-teman juga bisa baca ya dari laporan keuangan yang sudah disimpulkan ya guys ya, yang sudah di apa ya, lebih simpel lah ya di Stockbit Sekuritas seperti itu ya. Nah, di sini di bagian finansial teman-teman bisa bandingkan ya secara kuartalan dengan kuartal 4 2023. Lalu juga dengan kuartal 1 2023 lalu. Secara year on year memang ini babak belur gitu guys ya, tapi secara kuartalan ini sebenarnya oke kok ya, laba kotornya naik gitu guys ya. Lalu laba bersih yang dapat diatribusikan juga ya kita lihat tadi dari 229 miliar ke 238 miliar juga ada kenaikan seperti itu guys ya. Jadi kita cek juga ya secara teknikal saham Antam ini masih terus bergerak guys ya. 1480, 1485 ya. Kita biasa ya untuk apa ya, record ketika open market, tapi nggak masalah guys ya. Jadi kita bisa ya mencoba untuk mencari titik entry itu menggunakan analisa teknikal. Jadi analisa teknikal juga perlu ya. Jadi selain kita menganalisa fundamental, kita baca laporan keuangan ya, kita mengerjakan PR kita terhadap fundamental perusahaan-perusahaan yang ada di IHSG, kita pun mencari posisi gitu guys ya. Nah, untuk melihat kondisi perusahaan itu kita menggunakan analisa fundamental. Tapi kalau misalkan untuk mencari posisi, baik itu untuk posisi beli ataupun posisi jual, itu kita ya tentu saja harus menggunakan analisa teknikal seperti itu. Maka dari itu, fundamental dan teknikal ini kalau di mix akan sangat powerful ya guys ya. Tapi ya mungkin ada teman-teman yang tidak peduli dengan teknikal, ada yang teman-teman mungkin juga seorang trader tidak terlalu memperhatikan fundamental, itu sebenarnya nggak masalah juga, itu wajar. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk menggabungkan gitu guys ya, antara analisa fundamental, teknikal, lalu dari berbagai sentimen berita juga saya himpun ya guys ya dalam satu informasi. Nah, apakah kenaikan atau penurunannya ini valid atau tidak? Nah, itu akan tersimpulkan ya dalam informasi yang sudah kita kumpulkan ya dari berbagai sumber seperti itu. Jadi untuk Antam
ada support terdekat ya di 1460, dan ini menjadi support yang sempat terjadi guys ya di akhir Februari sampai awal Maret 2024 lalu, sebelum Antam bisa rebound gitu guys ya, dari 1400-an ini bisa naik sampai 1800-an seperti itu. Kalau misalkan kita coba hitung guys ya, kenaikan atau rebound ya yang sudah terjadi di saham Antam dari level 1460, ini naiknya itu 26%-an. Tapi kalau misalkan kita tarik lebih jauh lagi ya guys ya, sampai di area terendahnya di 1410 ya, maka Antam ini sebenarnya sudah naik 30%. Jadi wajar ada teman-teman trader ya, ada kawan-kawan trader, ada seorang swing trader yang mereka ketika sudah cuan di atas 20%, mereka memilih untuk taking profit gitu guys ya, untuk TP gitu ya di sekitar 1800, 1700. Maka dari tanggal 17 April kita melihat Antam ini gagal ya untuk break di atas 1900 ya, dan malah turun. Bahkan di tanggal 18 April turunnya 3,90%, dan saya yakin ini banyak sekali yang melakukan aksi jual atau profit taking ya di saham Antam, dan itu juga wajar. Nah, ketika kemarin rilis laporan keuangan kuartal 1 Antam ya, kemarin langsung anjlok 7,93%, dan di hari ini juga sedang terjadi penurunan ya 1,66%. Ini masih running gitu guys ya, masih running, dia masih bisa turun di sesi 2 nanti. Sehingga ya kalau misalkan memang dia sideways di sekitar 1485 sampai 1500, maka kita akan bisa ya membeli saham Antam di area supportnya itu di sekitar 1485. Tapi kalau misalkan memang Antam ini jebol gitu guys ya, support terdekat di 1460, maka teman-teman lebih baik wait and see dulu gitu guys ya. Jadi ketika dia jebol support, teman-teman tunggu dulu nih, santai dulu, sabar dulu ya, siapa tahu dikasih harga yang lebih murah, yaitu di sekitar 1410-an gitu guys ya. Kita tunggu 1410 sampai 1450 lah ya. Jadi untuk Antam ini posisi yang cukup bagus ya sebenarnya untuk re-entry kembali, meskipun di beberapa waktu yang lalu sempat ada tanda-tanda reversal, tapi karena labanya yang anjlok ya diakibatkan dari penjualan ferronickel, biji nikel, dan juga perak yang tertunda. Saya rasa memang tertunda gitu ya. Penurunan penjualannya itu karena penjualannya izinnya itu tertunda dan baru keluar di bulan Maret kemarin ya. Maka ini akan tercermin ya guys ya untuk penjualan ferronickel Antam di kuartal 2 2024, dan semoga saja nanti labanya bisa naik lagi pada kuartal 2. Oke guys, untuk teman-teman yang floating loss di saham Antam, Kak, harus gimana Kak? Ya nanti teman-teman bisa coba untuk mencoba untuk averaging down atau cicil beli saham Antam ya di area yang tadi sudah saya sebutkan gitu guys ya, 1460. Kalau misalkan memang dia tertahan ya di 1460 dan mulai sideways kembali sampai 1500-an, teman-teman bisa ambil di bawah 1500. Tapi kalau misalkan jebol 1460-nya, teman-teman tunggu ya guys ya, dia sampai mana sideways dan ada support di 1410 seperti itu. Jangan panik guys ya, ini sahamnya masih bagus kok ya, masih bagus, hanya saja memang penjualannya yang tertunda gitu ya. Izin penjualannya yang tertunda. Nah, kita akan coba bahas ya guys ya untuk dividen Antam ya proyeksinya, karena kita melihat memang dividen payout ratio-nya di kisaran 50%. Jadi untuk earning per share ya full year 2023 128 per lembar saham dengan DPR 50 sampai 51%-an ya, ini range-nya cukup tipis guys ya. Jadi dividen finalnya berpotensi bagi 64 sampai 65 rupiah per lembar saham dengan dividen yield kisaran 4%-an. Di harga saat ini 1475 per lembar sahamnya guys ya. Tadi sudah naik lagi berarti ya 1485 ya untuk hari ini 1485. Ya tinggal kita ganti aja. Oke guys, ya kesimpulannya seperti itu ya, teman-teman tidak usah cut loss di saham Antam, lebih baik averaging down saja dan nanti masih bisa dapat dividen 4%, dan semoga saja setelah pembagian dividen Antam di kuartal 2 labanya bisa naik lagi dan harga sahamnya juga bisa naik lagi. Seperti itu guys ya. Teman-teman sudah tahu faktanya, sudah tahu bagaimana rasio keuangannya juga ini membaik sebenarnya meskipun labanya turun. Oke guys, thank you for watching. See you on the next